Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Anda semua. Anda sebagai pengelola sekolah, wah gimana rasanya sih kalau mendengar ada salah satu orang dari pegawai kita, yaitu guru, yang resign. Wah, tentu sangat menyakitkan hati ya. Kenapa? Karena mereka itu sudah kita didik selama bertahun-tahun, dan itu adalah investasi kita. Kita sudah mengeluarkan biaya pelatihan yang banyak, kemudian kita sudah enaklah hubungannya dengan orang tua. Tiba-tiba mereka mengundurkan diri. Wah, seperti bom yang dijatuhkan tepat di muka kita. Tapi mau gimana lagi ya kalau mereka mau resign? Karena kan hidup itu pilihan, dan mereka bisa mengabdikan keilmuannya di mana saja. Nah, ini merupakan sebuah tanda bagi kita, apakah sekolah yang kita kelola itu membuat mereka nyaman atau tidak, atau jangan-jangan mereka tidak betah di sekolah kita karena rumput tetangga lebih hijau. Pada kesempatan kali ini, saya dengan senang hati akan berbagi bagaimana sih mencari atau menyeleksi sumber daya manusia yang berkualitas yang cocok dengan sekolah kita. Pintu pertama untuk mendapatkan guru yang berkualitas adanya di saringan pertama, yaitu sistem seleksi atau rekrutmen penerimaan guru baru. Untuk rekrutmen ini di sebuah sekolah seharusnya tidak boleh berhenti. Seharusnya terus-menerus dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan database dari guru-guru yang apply ke sekolah kita. Nah, dengan database itulah kita bisa meranking siapa kandidat yang terbaik yang kita butuhkan. Kemudian, kalau sewaktu-waktu ada case, ada guru yang resign, maka kita nggak perlu repot untuk mencarinya karena kita mempunyai database guru tadi. Dalam sistem seleksi tersebut, kita bisa mendapatkan 3. Apakah memang guru yang tersebut itu recommended, atau considered, atau unrecommended. Maka sedikitnya ada 7 hal dalam sistem rekrutmen seleksi guru yang bisa kita jadikan sebagai patokan mencari sumber daya yang terbaik. Nah, yang pertama, seleksi berkas. Apa itu seleksi berkas? Seleksi berkas itu kan dokumen-dokumen resmi yang guru kirimkan kepada kita. Biasanya sih lewat email supaya cepat. Nah, di dalam seleksi berkas tadi kita bisa melihat sih profil guru sebetulnya. Apakah mereka mempunyai seni ketika melamar pekerjaan itu? Apakah mereka memang bagus di dalam ICT-nya dengan teknologi misalnya? Ataukah mereka juga mempunyai kemampuan berbahasa, yaitu dengan menggunakan bahasa asing selain bahasa Indonesia saat melamar pekerjaan? Nah, teman-teman juga bisa melihat sepak terjang dan kinerja guru yang bersangkutan dengan melampirkan pengalaman-pengalaman, experience, ataupun karya-karya. Biasanya mereka simpan di dalam portofolio digital atau di cloud ya. Tapi ada juga sih teman-teman guru kita yang standar saja. Mereka tidak menampilkan apa-apa kecuali hanya sertifikat atau akta 4. Nah, teman-teman jangan lupa ya, untuk melihat keabsahannya, dokumen legal tadi harus dibawa oleh si pelamar saat interview. Jadi yang pertama, seleksi berkas. Berkas yang masuk, latar belakang pendidikannya kalau boleh linear dengan posisi yang kita butuhkan di sekolah. Nah, setelah seleksi berkas rapi, maka kita melis guru-guru yang kandidat yang akan dipanggil. Yang kedua, tentunya mereka harus kita gali dan kita data analisa. Ada apa di isi kepalanya? Ini yang disebut dengan paradigma. Minimal
paradigma atau isi kepala guru kandidat tadi sesuai dengan konsep sekolah. Kalau bertentangan akan terjadi perdebatan, lelah hayati. Kita sebagai pengelola ketika kita menerima guru yang bersangkutan kemudian miskonsep atau sangat bertentangan dengan konsepnya, pasti debat kusir lah, pasti mempertahankan keegoannya masing-masing. Dan ini nggak baik, karena apa? Akan memperlambat adaptasinya. Jadi kita akan berlebat di paparan teori saja. Dan ini buang-buang waktu sih, yang seharusnya langsung ready, tiba-tiba kita harus masuk lagi ke camp-camp training hanya untuk memperdebatkan teori-teori yang diyakini kebenarannya oleh kedua pihak. Nah, berkas sudah selesai, kemudian paradigma sudah oke. Tinggal yang ketiga, kita harus mampu menggali karakter. Karakter itu memang susah sih dilihat sekilas, tapi kita minimal mempunyai gambaran seperti apa sih kebiasaan kerja mereka. Jangan-jangan kita nggak tahu siapa dia. Oleh karena itu, di dalam alat seleksi tadi, kita harus mampu menggali perilaku. Lihat aja sih media sosialnya. Orang yang berpendidikan pasti statusnya bermanfaat. Beda sebaliknya dengan orang yang itulah abal-abal gitu ya. Statusnya pasti keluhan, atau statusnya pasti tebar pesona, atau jangan-jangan kita bisa memilih guru yang suka goyang ubur-ubur, yang suka TikTok. Ubur-ubur. Karena ini akan berpengaruh sekali terhadap pendidikan anak-anak kita di sekolah. Mereka melihat guru itu sebagai teladan, ini yang harus dicontoh. Hal besar yang harus kita gali supaya kita bisa melihat siapa sih orang yang akan bergabung dengan kita. Kalau dia tidak bermain di media sosial misalnya, maka kita bisa lakukan hal yang kedua. Teman-teman di manajemen harus mampu menskenariokan keadaan terpuruk sekolah kita, atau kasarnya pahitnya nih, sekolah kita itu dalam kesulitan keuangan. Nah, gajian terlambat misalnya, atau tidak ada lemburan, tidak ada yang dibayar. Nah, kita lihat sih respon atau reaksi mereka. Kita akan bisa melihat aslinya loh. Apakah memang guru kita itu tipe guru yang materialistis, yang memang bekerja itu hanya berdasarkan duit gitu ya. Ada uang abang sayang, ada uang abang tendang gitu. Ataukah guru yang kedua itu hanya melaksanakan rutinitas. Dan kita sebetulnya mencari guru-guru yang ikhlas, guru-guru yang siap berjuang dengan kita. Walaupun keadaan sekolah lagi dalam keadaan susah, tapi dia mendarma baktikan tenaganya untuk memajukan sekolah kita. Itu yang dicari. Bisa nggak kita munculkan dalam sebuah wawancara interview itu untuk menggali perilaku dan karakter kita. Kemudian kita tekankan lagi bahwa guru itu adalah teladan. Teladan untuk semua warga sekolah. Bukan hanya siswa, tapi juga orang tua. Berarti sikap, pergaulan, etika itu harus dijaga. Bukan hanya di dunia nyata, tapi di dunia maya. Itu yang ketiga, karakter.